Menjalani kehidupan rumah tangga baru adalah petualangan yang penuh warna. Setelah janji suci pernikahan terucap, dua insan mulai menjalani realitas sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kebahagiaan di awal pernikahan seringkali dibarengi dengan tantangan-tantangan kecil yang bisa menjadi besar jika tidak dikelola dengan bijak. Tantangan ini bisa datang dari berbagai arah: adaptasi gaya hidup, pembagian tanggung jawab, perbedaan kebiasaan, hingga ekspektasi yang belum disinkronkan. Semua hal ini sangat wajar dan menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran pasangan yang baru membangun rumah tangga. Lalu, bagaimana cara menghadapi berbagai tantangan sehari-hari dalam rumah tangga baru? 1. Adaptasi gaya hidup yang berbeda. Setiap orang membawa kebiasaan masing-masing ke dalam rumah tangga. Mungkin kamu terbiasa bangun pagi dan langsung merapikan tempat tidur, sedangkan pasanganmu lebih suka bersantai dulu. Hal-hal kecil seperti ini bisa menimbulkan gesekan jika tidak dibicarakan. Solusinya adalah komunikasi dan kompromi. Diskusikan kebiasaan masing-masing dengan terbuka dan cari titik temu yang membuat kalian berdua nyaman. Adaptasi bukan tentang siapa yang harus berubah sepenuhnya, tapi bagaimana kalian bisa menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati diri. 2. Pembagian tugas rumah tangga. Tantangan klasik dalam rumah tangga baru adalah soal siapa yang melakukan apa. Siapa yang mencuci piring? Siapa yang belanja ke pasar? Siapa yang membayar tagihan? Untuk menghindari konflik, bicarakan pembagian tugas sejak awal. Buat kesepakatan yang adil dan fleksibel, karena kondisi bisa berubah dari waktu ke waktu. Jika salah satu sedang sibuk atau lelah, pasangan yang lain bisa menggantikan. Prinsipnya adalah kerjasama dan saling membantu, bukan menghakimi atau menuntut. 3. Mengelola keuangan bersama. Keuangan adalah sumber stres paling umum dalam rumah tangga baru. Apakah semua penghasilan digabung? Apakah ada rekening bersama? Siapa yang mengatur anggaran? Mulailah dengan transparansi. Bicarakan penghasilan, pengeluaran, utang, dan rencana keuangan jangka panjang. Buat anggaran bersama dan tentukan prioritas. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan jika perlu. Dengan kejelasan dan keterbukaan, konflik karena uang bisa dihindari sejak dini. 4. Menyesuaikan ekspektasi. Terkadang, realita rumah tangga tidak seindah yang dibayangkan. Mungkin kamu berharap pasangan akan romantis setiap hari, sementara ia lebih fokus bekerja. Atau kamu ingin rumah selalu rapi, tapi pasanganmu tidak terlalu mempermasalahkan kekacauan kecil. Perbedaan antara harapan dan kenyataan ini bisa menimbulkan kekecewaan. Oleh karena itu, penting untuk menyesuaikan ekspektasi dengan realitas. Fokuslah pada hal-hal positif dari pasangan dan hindari menuntut kesempurnaan. Ingat, pernikahan bukan tentang menemukan pasangan yang sempurna, tapi tentang membangun kehidupan bersama dengan segala ketidaksempurnaan. 5. Mengatur waktu untuk diri sendiri. Banyak pasangan baru merasa harus selalu bersama setiap waktu. Padahal, menjaga ruang pribadi juga penting untuk kesehatan hubungan. Terlalu banyak interaksi tanpa jeda bisa menimbulkan kejenuhan. Berikan waktu untuk masing-masing melakukan hal yang disukai, baik itu membaca, menulis, berkebun, atau sekadar menikmati waktu sendiri. Ketika masing-masing merasa cukup dengan dirinya, mereka akan kembali ke hubungan dengan energi yang positif. 6. Mengelola konflik secara sehat. Konflik tidak bisa dihindari, bahkan dalam rumah tangga yang paling harmonis sekalipun. Perbedaan pendapat akan selalu ada, tapi cara kalian menghadapinya yang akan menentukan arah hubungan ke depan. Jangan menunda penyelesaian masalah terlalu lama. Jangan pula menyimpan dendam.
Biasakan berdiskusi dengan kepala dingin, tanpa menyerang pribadi. Fokuslah pada solusi, bukan pada mencari siapa yang salah. Dan yang paling penting, minta maaf jika memang melakukan kesalahan, dan belajar untuk memaafkan. 7. Menjaga kehidupan romantis tetap hidup. Rutinitas sehari-hari bisa membuat hubungan terasa hambar. Oleh karena itu, penting untuk tetap menjaga romantisme, meski hanya lewat hal-hal sederhana. Ucapan selamat pagi, pelukan sebelum tidur, makan malam bersama tanpa gadget, atau sesekali memberikan kejutan kecil bisa memperkuat ikatan emosional. Romantisme bukan soal hadiah besar, tapi soal kepedulian kecil yang dilakukan dengan tulus. 8. Dukungan sosial dan keluarga. Terkadang, tantangan rumah tangga juga datang dari luar, seperti campur tangan keluarga besar atau tekanan dari teman. Disinilah pentingnya membangun batasan yang sehat. Bersikaplah terbuka tapi tegas kepada keluarga masing-masing. Tunjukkan bahwa kalian adalah tim yang solid dan mampu mengelola rumah tangga sendiri. Jika perlu bantuan, pastikan bantuan itu tidak merusak otonomi hubungan kalian. 9. Saling menguatkan di masa sulit. Setiap rumah tangga pasti akan menghadapi masa sulit, entah itu karena masalah kesehatan, pekerjaan, atau kehilangan. Di masa seperti itu, pasangan adalah sumber kekuatan utama. Bersikaplah empatik, dengarkan tanpa menghakimi, dan tunjukkan bahwa kamu ada untuk pasanganmu. Masa-masa sulit justru bisa memperkuat hubungan jika kalian menghadapinya bersama-sama. 10. Belajar dan bertumbuh bersama. Rumah tangga bukan tujuan akhir, tapi perjalanan panjang yang penuh pelajaran. Jadikan setiap tantangan sebagai peluang untuk tumbuh, baik secara pribadi maupun sebagai pasangan. Evaluasi secara berkala, bicarakan apa yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Ikuti seminar, baca buku, atau bahkan ikut sesi konseling bersama jika dibutuhkan. Jangan malu untuk belajar, karena rumah tangga yang kuat dibangun di atas komitmen untuk terus berkembang. Penutup. Menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga baru memang tidak selalu mudah. Namun, dengan komunikasi yang sehat, komitmen untuk saling memahami, dan keinginan untuk terus belajar, semua tantangan itu bisa dilalui bersama. Yang terpenting adalah menyadari bahwa kamu dan pasangan adalah tim. Bukan lawan, bukan saingan, tapi dua orang yang memutuskan untuk berbagi hidup, saling menopang, dan saling mencintai, bahkan ketika keadaan tidak sempurna. Dengan cara inilah rumah tangga baru bisa berkembang menjadi hubungan yang kokoh dan membahagiakan hingga tua bersama.